ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Foto itu dilihat pada ada hukum yang berbeda antara makhluk bernyawa dengan selain makhluk bernyawa. Pada makhluk bernyawa itu masuk di dalam hukum gambar. Iya. Menurut pendapat yang lebih kuat dan lebih banyak dipegang oleh ulama di masa sekarang ini. Dan gambar itu, gambar makhluk menjauh menggambarnya atau fotonya, itu sudah datang di dalamnya ancaman-ancaman besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam hadits Ummu Salamah riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan tentang apa yang dilihat oleh sebagian sahabat di Habasyah, ada gereja-gereja mengandung gambar-gambar, maka beliau berkata, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan di dalam As-Sunan dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, yakhruju unuqun yawmal qiyamah. Akan keluar sebuah leher dari hari kiamat, disifatkan lehernya kayak bagaimana. Maksudnya di neraka, dia akan, dia berkata, inni wukiltu bithalas. Saya diperintah untuk menyiksa 3 orang. Salah satunya wabil musawwirin. Terhadap orang-orang yang menggambar. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala sura. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing atau di dalamnya ada gambar. Maksudnya gambar makhluk bernyawa. Begitu di antara dalil-dalil tentang pengharamannya. Iya. Adapun kalau gambarnya selain makhluk bernyawa, gambar makanan, pemandangan dan seterusnya, itu enggak ada masalah. Hanya saja kalau gambar makanan atau gambar kondisi rumahnya, ya itu dia harus lihat, dia tempatkan pada tempatnya. Dia foto gambar makanan bagus, mewah, terus dia share kepada orang-orang fakir miskin, orang yang kelaparan. Iya. Maka ini dari sudut etika lain, itu adalah hal yang tidak layak. Demikian pula kalau dia misalnya memfoto dari kondisi rumahnya, keadaan di suatu tempat, yang akhirnya membuat orang-orang yang kehidupannya mungkin mengenaskan dan seterusnya, itu menjadi lebih bersedih, maka itu adalah hal yang tidak cocok. Karena itulah seorang hamba hendaknya pandai untuk menempatkan dirinya pada hal yang bermanfaat, pada perkara yang dengannya dia bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menimbulkan hal yang merugikan bagi orang lain. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Iya, mau tanya mengenai ziarah kubur. Katanya menabur bunga di kuburan itu ada contoh dari Nabi. Karena ada riwayat di mana Nabi ketika mendengar mayit disiksa di bawah kubur, dia mengambil daun kayak pelepah kurma, kemudian diletakkan di atas kubur sehingga bisa membantu hal tersebut. Bagaimana? Apakah ini bisa dikiaskan, Ustaz? Ya, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya terkait dengan masalah menabur bunga di atas kubur. Hadits yang disebutkan tadi itu ada berasal dari hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga ada berasal dari hadits Jabir panjang di akhir Sahih Muslim. Iya. Itu terkait dengan Nabi melewati sebuah kubur, lalu beliau mengambil pelepah kurma yang basah, beliau belah menjadi 2, beliau tancapkan ke kuburan, lalu beliau katakan, saya berharap diringankan siksaan untuk keduanya sepanjang pelepah kurma ini masih basah. Pertama, ini kan kekhususan untuk Nabi. Siapa yang tahu ada orang disiksa di bawah di kubur? Ya, Nabi aja tidak tahu tentang hal itu kecuali kalau beliau diberi wahyu. Nah, itu pasti diberi wahyu oleh Allah. Nah, kemudian untuk menaruh sesuatu menjadi sebab dia diringankan, itu syafaat namanya.
Ya, itu namanya syafaat. Dan yang seperti itu diberi kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak berlaku untuk semua orang. Ya, makanya kalau dia menabur-nabur bunga di atas hal tersebut, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan para sahabat yang menukil kejadian-kejadian itu, tidak ada yang pernah melakukan hal yang seperti itu. Kemudian juga jangan berlebihan ya memakai dalil, sebab itu dalilnya dipakai untuk meringankan orang yang disiksa di bawah kubur. Masa kita menyangka keluarga kita yang kita kunjungi ini sedang disiksa? Harusnya kita menyangka itu mereka mendapat kenikmatan di bawah, kita doakan afiat, sejahtera. Ya, bukan disangka dengan sangkaan yang seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan bagi semuanya. Wallahu taala. Ya. Dan yang terakhir, alasan yang disebutkan karena Masjid Nabawi ada kuburan, itu nggak paham. Di Masjid Nabawi itu tidak ada kuburan. Kuburan itu di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan masjid. Rumah Rasulullah bukan masjid. Jadi Nabi itu dikuburkan di rumahnya, bukan dikuburkan di dalam masjid, tapi dikubur di dalam rumahnya. Karena itu kalau yang pernah ke Masjid Nabawi, dia akan melihat bangunan rumah Nabi itu berpisah dengan bangunan masjid. Dan dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah Nabi dan masjid itu berpisah. Kemudian terjadi perluasan masjid di masa Utsman bin Affan. Dan tetap keadaannya seperti itu. Masjid semakin luas, tetapi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diperluas masjid itu ke jalur kiri, ke arah rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Raudhah itu. Nah, itu datang di salah satu khalifah di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Nah, dialah yang keliru di pemerintahan Marwan bin Abdul Malik. Dialah yang keliru di dalam hal itu. Dia yang memperluas ke sebelah kiri. Ya. Tapi bersamaan dengan itu diingkari oleh para ulama. Kemudian dirapikan supaya bentuk rumah tetap dia rumah, masjid tetap dia masjid. Dan itulah yang berjalan hingga sekarang ini. Jadi kalau ditanya apakah di kuburan Nabi, di Masjid Nabawi ada kuburan, jawabannya tidak ada kuburan. Kuburan Nabi, katakan itu bukan di masjid, itu di dalam rumah beliau. Ya, kemudian di sudut lain, hukum sholat di Masjid Nabawi, itu hukum yang Allah tetapkan berlaku hingga hari kiamat. Dan itu tidak ada perubahan. Tidak akan berubah dengan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Tapi berbeda dengan masjid yang lain. Masjid yang lain itu disyarat, hukum di syariat Islam harus dibersihkan dari segala hal yang bersifat kuburan. Kuburan siapapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.